Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis Afianti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tessa Aksafana. Di antara resiko-resiko yang disampaikan dalam makalah, apa resiko terbesar dan fatal yang mungkin dialami oleh para investor reksadana syariah? Menurut saya, resiko yang paling fatal yaitu resiko prestasi. Prestasi tersendiri adalah melaksanakan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji, atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Resiko ini merupakan resiko terburuk, di mana resiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Resiko ini juga dikenal sebagai resiko kredit atau gagal bayar, yang terjadi jika rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya. Resiko ini dapat menyebabkan penurunan NAB atau nilai aktiva bersih reksadana. Misalnya, sebagai contoh yaitu sebuah produk reksadana memiliki obligasi atau surat utang perusahaan PT ABCT dan menerima bunga atau kupon secara reguler. Namun, pada suatu periode PT ABCT tidak bisa membayar kupon dan ada resiko juga uang pokok tidak dibayar. Hal ini akan tentu berpengaruh terhadap kinerja reksadana. Yang kedua itu pertanyaan dari Mbak Naila Najwa. Reksadana berpendapatan tetap adalah reksadana yang sebagian besar komposisi portofolionya di efek berpendapatan relatif seperti reksadana aplikasi syariah, reksadana SBBI, reksadana Siti Mudharabah. Jelaskan perbedaan di antara ketiganya. Menurut saya, perbedaannya yaitu 1. Reksadana obligasi syariah merupakan kebijakan investasi reksadana syariah yang dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai syariah Islam dengan obligasi syariah, di mana obligasi syariah adalah efek syariah yang berbasis sekuritas aset dan termasuk dalam efek berpendapatan tetap. Yang kedua yaitu reksadana SBBI, reksadana syariah dalam pasar uang yang berisi portofolio syariah dalam bentuk sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SBBI, di mana SBBI adalah salah satu instrumen moneter Bank Indonesia yang digunakan oleh bank-bank syariah Indonesia. Yang ketiga yaitu reksadana Siti Mudharabah, reksadana syariah dalam pasar uang yang berisi portofolio syariah dalam bentuk deposito yang bersertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan yang dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah. Jadi perbedaannya terletak pada bentuknya, yaitu kalau obligasi syariah berbentuk sekuritas aset, kalau SBBI berbentuk sertifikat, yang ketiga yaitu Siti Mudharabah berbentuk deposito. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.